Ibu akan membuka konseling kita pada hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu jelaskan ya. Bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan bagi dirinya sendiri. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dan kelompok konselor sebagai pemimpin kelompok dan yang lain sebagai anggota kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan saran agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan tujuan. Adapun tujuan bimbingan kelompok terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Dan secara khusus ialah untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal para siswa. Dan Ibu tekankan kembali bahwa bimbingan kelompok ini memiliki asas kerahasiaan. Jadi tidak ada yang bisa tahu masalah kita, hanya pada kelompok ini yang tahu masalahnya. Hanya ini yang Ibu Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang etika pergaulan. Pengertian etika pergaulan merupakan suatu hal yang mencerminkan moral setiap orang yang harus diketahui dan dipahami semua orang yang berada dalam lingkungan pendidikan agar mereka menerapkan dan memahami di dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Karyani memukakan bahwa etika pergaulan adalah tata krama yang baik dihargai oleh semua orang dan apa yang mungkin dimaklumi di rumah mungkin tidak dapat diterima dengan baik di tempat lain. Maka setiap individu harus memahami tentang etika pergaulan. Jadi dapat dikatakan ketika pergaulan
Dikatakan etika pergaulan adalah adat kebiasaan, sikap, akhlak, tingkah laku tentang apa yang baik dan buruk, benar maupun salah, hak dan kewajiban, moral yang dalamnya mengandung rujukan nilai-nilai, asas-asas maupun norma-norma yang dipegang sebagai standar kebiasaan berperilaku dalam membina dan menjalinkan hubungan sosial dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tujuan etika pergaulan. Tujuan etika pergaulan adalah upaya dalam berkomunikasi dan hubungan dengan orang atau individu lain dapat menjalin hubungan dengan baik. Dalam proses hubungan baik muncul berbagai aturan dan ketentuan yang merupakan rambu-rambu dan norma-norma sebagai pedoman untuk bersikap, berperilaku, untuk bertindak bagi setiap individu. Dapat dipahami bahwa tujuan etika pergaulan adalah memberikan penilaian terhadap corak perbuatan yang menyangkut penilaian baik buruknya individu dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi etika pergaulan yaitu ada adat istiadat, agama, pendidikan, gen atau genetika, faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hanya ini Baiklah, menurut solusi dari saya, lebih baik kamu menjauhi teman kamu secara perlahan, lalu kamu berteman sama orang yang tidak pernah bolos sekolah. Hanya itu solusi dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, bahwasanya kita harus memiliki motivasi belajar untuk mencapai cita-cita kita, dan kita jangan mudah terpengaruh oleh teman-teman kita untuk hal-hal yang negatif. Kita harus menjadi orang yang mandiri terhadap prinsip kita sendiri. Begitu menurut saya.